Kami akan membahasnya bersama Febri Diansyah, kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah, dan Boyamin Saiman, koordinator MAKI. Selamat malam, Mas Boyamin. Assalamualaikum, Vera dan pemirsa Waalaikumsalam. Metro TV. Ya, kita sambil menunggu Mas Febri untuk bergabung ya. Saya ke Mas Boyamin dulu. Mas Boyamin, Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, itu mengklaim bahwa sudah menjadi korban kriminalisasi. Menurut Anda di mana kriminalisasinya, Mas Boyamin? Ya, kalau istilah kriminal itu adalah orang yang berbuat kriminal diproses hukum berdasarkan undang-undang yang mengatur kriminal. Itu namanya memang dikriminalkan gitu. Kalau kriminalisasi itu ya saya nggak paham sebenarnya maksudnya apakah dia merasa tidak bersalah terus dikriminalkan gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, terserah aja. Itu kan memang pembelaan tersangka, mungkin penasihat hukumnya gitu. Tapi saya populer istilah itu kan tahun 2009. Gitu. Almarhum Pak Antasari Azhar itu kan masyarakat tidak percaya kalau melakukan pembunuhan. Nah, maka muncullah kriminalisasi. Dan saya pun membela Pak Antasari Azhar sampai bisa keluar dari penjara. Dan itu berproses yang lebih lanjut. Tapi ya memang perdebatan juga gitu. Tapi ya monggo aja lah kan. Tapi saya yakin bahwa Kejaksaan Agung dengan tanda kutip berani menerima pelimpahan atau pengalihan atau pemindahan, yang paling pas itu pemindahan berkas perkara ini atau termasuk penanganan perkara ini dari kepolisian, itu berarti kan sama dengan mempertaruhkan dirinya gitu. Kalau nanti tidak mampu menuntaskan ini, berarti kan menjadi akan dihantam oleh masyarakat. Prestasi yang selama ini Kejagung sudah kerjakan dengan baik, begitu korupsi-korupsi ratusan triliun, maka ini akan menjadi hangus. Ibarat kemarau setahun dihapus hujan 10 menit gitu, bukan 10 hari atau 1 hari gitu, Mbak Vera. Kalau kita lihat kan selama ini yang muncul di publik adalah barang bukti temuan uang dan juga emas yang ditemukan di Cafe Cipete ataupun juga di Rumah Sentul yang diakui sejak awal itu adalah rumah Febri. Nah, apakah menurut Anda bukti-bukti itu belum cukup untuk jadi dasar sangkaan TPPU ke Febri Adriansyah? Ya, itu dia. Saya sering seminggu ini dengan Metro TV kan juga mengatakan kalau gitu kan berandai-andai ya tidak ditemukan emas batangan 74 kg yang tanpa label dan uang dolar gitu. Kalau rupiah itu masih mending tidak ditemukan itu, maka saya akan ngomong bahwa ini adalah serangan dari pelaku-pelaku korupsi menggunakan oknum atau menggunakan serangan balik dari terhadap penanganan korupsi yang hebat ditangani atau dilakukan Pak Febri Diansyah gitu. Tapi ketika ada barang bukti berupa emas 74 kilo, duit hampir setengah triliun, aduh aku pun rasanya lemes. Karena apa? Meskipun saya itu hanya 0,01%, sejak tahun 2019 itu, sejak kasus Pinangki dan Joko Chandra itu kan kemudian saya ikut membangun, melaporkan perkara-perkara besar, termasuk Jiwasraya, saya cek itu, boleh dicek itu pelapornya saya, yang menerima laporan Pak Rudi Margono, waktu Aspitsus Kejati DKI, gitu Mbak Vera. Jadi, kalau kemudian ini masih kurang lagi apa gitu. Karena memang kalau Rikard Jarov itu meskipun mendekati 1 triliun kan dia hanya pegawai PMA, bukan penegak hukum. Nah, kalau ini penegak hukum punya uang di rumahnya, di berangkasnya, awalnya diakui bahwa itu rumahnya, tapi kemudian habis itu dibantah oleh Bang Hotman Paris, katanya rumah mertuanya dikasihkan cucunya gitu misalnya. Itu kan ya proses-proses yang menjadi kelabakan lah, istilah saya pembelaannya menjadi belepotan karena uang ini sudah tidak bisa dibantah lagi. Apa masalah yang harus kita bicarakan lagi ketika seorang penegak hukum ada di rumahnya uang dan emas dan juga beberapa berkaitan mungkin bukti-bukti yang lain juga ada gitu. Itu rasanya sudah tidak ada yang kurang, Vera. Sudah ini makanya menurut saya ketika kemudian tim 9 itu menangani, ya cepat aja, tidak perlu ekspos berkali-kali. Mereka juga bintang 2 juga semua. Bu Katarina, Pak Muhyiddin, Pak Riono, terus juga Pak Rudi Margono itu pentolan-pentolan di KPK. Sebelum Pak Febri masuk, mereka sudah ada. Itu generasi pertama, saya ingat persis Pak Rudi Margono itu, saya tahunya itu ketika saya gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena kasus korupsi KPU. Korupsi KPU kan yang ditangani. Saya berhadapan dengan Pak Rudi Margono, mewakili KPK. Jadi mereka sudah terukur, sudah teruji, dan tidak mungkin ceroboh gitu Mbak Vera. Jadi Mas Boyamin,
bahwa predikat crime atau tindakan asal kejahatannya itu tidak perlu dipersoalkan lagi, sudah sangat jelas terang benderang, bahkan penetapan tersangka maupun juga penahanan tidak bisa dikatakan prematur? Ya, tetap itu harus didalami oleh penegak hukum karena memang pembuktian kalau di atas 10 juta itu memang di penegak hukum. Maka saya pun juga menuntut ini, duit ini diduga dari suap, gratifikasi atau pemerasan. Nah, saya akan fokus di suap. Suap ini siapa pemberinya, maka juga harus diproses hukum. Berikutnya adalah apa yang dibengkokkan dari proses hukum itu. Misalnya paling rendah diduga adalah ada seorang saksi ketakutan jadi tersangka, maka dia kemudian diatur-atur untuk setor duit. Nah, setor duitnya kepada siapa? Apakah sampai ke Pak Febri? Nah, itu tugasnya penyidik gitu. Atau ada perkara korupsi yang sebenarnya harusnya ditangani tapi tidak ditangani. Atau sebenarnya bukan korupsi tapi dikorupsikan karena memang dalam rangka untuk supaya ada orang nyuap. Gitu. Jadi banyak hal yang harus didalami. Apa yang dibengkokkan dan siapa, dan apa yang terakhir keuntungannya pada siapa, dan siapa yang dirugikan, negara atau bahkan korporasi atau orang lain atau BUMN. Ini supaya jelas, karena apa? Nanti bisa dikembangkan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Misalnya ada korupsi beneran di sana, ya didalami korupsinya, gitu Mbak. Nah, jadi tidak ada kejanggalan menurut Anda dalam penetapan tersangka hingga penahanan terhadap Febri ini. Bagaimana kalau misalnya Febri mengajukan pra-peradilan, kemudian bisakah itu meloloskan Febri? Tapi dijawab nanti Mas Boyamin usai jeda, dan kita nanti juga akan menanti Febri Diansyah untuk bergabung gitu ya bersama kita usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan dan Mas Febri Diansyah sudah bergabung juga. Mas Febri sudah bergabung bersama kami? Ya, selamat malam. Baik, saya ke Mas Boyamin dulu karena tadi terpotong jeda break begitu ya. Mas Boyamin, tadi saya tanyakan terkait dengan penahanan maupun juga proses penetapan sebagai tersangka. Kalau misalnya diajukan pra-peradilan, apakah banyak celah sebetulnya untuk meloloskan Febri? Ya, saya yakin tim 9 itu kan orang yang sudah sangat senior, berpengalaman, maka itu pasti juga termasuk dipikirkan. Kalau mereka ceroboh, mereka sembarangan, pasti nanti juga digugat pra-peradilan. Tidak ceroboh, tidak sembarangan aja bisa digugat dan rasanya yakin digugat pra-peradilan, apalagi kalau kemudian banyak celahnya. Maka ya mestinya, sekali lagi mestinya mereka tidak melakukan kecerobohan-kecerobohan atau membuat celah-celah dengan cara ya misalnya coba administrasinya benar, panggil saksi dulu, selesai BAP saksi baru ditetapkan tersangka, baru ditahan, baru dibawa ke rutan misalnya. Atau sprindik yang dibikin ini kan yang terbaru ini adalah betul-betul bikinan dari tim 9 itu sendiri, yang mana menurut saya itu adalah produk mereka setelah mereka mengkaji. Setahu saya mereka nampaknya lembur-lembur itu sampai malam-malam itu untuk selalu mengkaji dan menganalisa, mentelaah dari alat bukti maupun juga barang bukti dan unsur yang tadinya dipindahkan dari kepolisian. Jadi menurut saya sih ya kalau toh nanti akhirnya di pra-peradilan dan kemudian hakim melihat dari sisi lain ya kita tunggu gitu. Karena prinsipnya pra-peradilan itu kan hanya formil yang tetap bisa dilakukan penyidikan dengan melakukan pelengkapan alat bukti. Mana yang dianggap nanti alat bukti oleh hakim kurang maka bisa dilengkapi. Tapi kalau nanti dengan pra-peradilan ternyata ditolak atau tidak diterima, maka ya itu malah mengotorisasi apa yang dilakukan penyidik sudah benar. Gitu. Baik, dan Mas Febri Diansyah, kuasa hukum dari Febri Adriansyah sudah bergabung bersama kami. Mas Febri, jadi atas dasar apa klien Anda mengklaim sudah menjadi korban kriminalisasi? Jadi kami mengajak kita bisa melihatnya dari perspektif hak-hak tersangka gitu ya. Di dalam KUHP itu kan jelas bahwa salah satu hak dari tersangka itu adalah apakah dia memberikan keterangan terkait peristiwa yang dituduhkan, keterangannya sesuai dengan keyakinan tersangka atau memberikan misalnya keterangan tersendiri atau bahkan menyangkal dalam tataran yang paling ekstrim. Itu kan hak-hak tersangka yang memang diberikan oleh undang-undang.
Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak FH kemarin itu tidak bisa kita lepaskan dari pengalaman beliau yang cukup panjang menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi mulai dari level paling bawah mungkin di penyidikan sampai dengan di Jampitsus. Karena isu utamanya sebenarnya saya lihat kata kuncinya itu adalah terletak pada kualitas alat bukti. Itu sebenarnya yang jadi isu utama. Kualitas ini maksudnya begini, kita tahu ada alat bukti yang sudah ditemukan, itu sudah diperlihatkan, itu fakta hukum. Dan semua orang bisa mengetahui, oh benar ada emas, oh benar ada sejumlah uang yang disita dari lokasi-lokasi tertentu. Nah, yang jadi PR kemudian bagi penyidik adalah itu emasnya punya siapa, itu kan harus dibuktikan. Pengakuan saja bahkan tidak cukup tuh dalam KUHP baru kita. Tetap harus dibuktikan bahwa emas itu betul-betul dimiliki oleh A, oleh B, atau oleh C. Nah, untuk menentukan emas itu milik siapa kan butuh proses penyidikan. Indikasinya pasti sudah ada. Kita menghormati apa yang dilakukan oleh penyidik ketika meningkatkan status menjadi tersangka begitu. Ini kan sprindik benar kata Bang Bonyamin tadi, ini sprindik baru di kejaksaan yang sudah menetapkan sebagai tersangka dan kemudian melakukan penahanan. Kita hormati itu dari point of view penyidik, tentu saja bukti-buktinya cukup. Tapi dari sisi yang lain tentu harus secara seimbang bisa dilihat dan dibuktikan lebih lanjut. Ini tantangannya saya pikir, dan kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan karena penyidikan ini kan baru dimulai. Di kejaksaan baru sekali proses pemeriksaan sebagai saksi kemudian jadi tersangka. Memang ada pemeriksaan yang lain mungkin ya. Di kepolisian juga proses penyidikannya kan berjalan sebelum di kejaksaan. Artinya sebagai sebuah rangkaian sebelum putusan untuk menyimpulkan sesuatu, ini baru tahap-tahap yang sangat awal. Jadi perlu secara hati-hati memilah fakta-fakta hukumnya, melihat kuantitas dan kualitas alat buktinya, agar proses hukum ini benar-benar clear ini, benar-benar bisa mengungkap apa yang seharusnya terungkap begitu. Jadi Mas Febri ini menegaskan bahwa barang bukti yang ada di rumah Sentul yang diakui sejak awal adalah rumah dari Febri Adriansyah, barang bukti itu bukan miliknya. Hati-hati dalam menyimpulkan sesuatu. Saya sudah jelaskan panjang lebar tadi. Isu utamanya adalah ada kewajiban bagi penegak hukum untuk membuktikan itu emas milik siapa, itu barang milik siapa. Jangan kemudian diputarbalikan seolah-olah kewajiban pembuktian itu ada pada tersangka. Nah, kita harus hati-hati betul nih. Yang bisa jadi tersangka itu bukan hanya si A, si B, atau si C. Semua orang bisa jadi tersangka. Karena itu, agar penegakan hukumnya benar, proses penetapan tersangka, proses hukum itu sendiri harus clear bukti-buktinya. Kemarin Pak FA sempat mengatakan ke saya, kalau betul-betul clear sebenarnya buktinya dan bisa dijelaskan kepada saya tuduhan-tuduhannya apa, mungkin saya akan hadapi nih semua dan nggak ada persoalan kalaupun harus ditahan dan segala macam. Itu sempat jadi salah satu poin. Kenapa ada satu hak tersangka di KUHP, yaitu tersangka berhak untuk mendapatkan informasi tentang perbuatan apa yang disangkakan. Dan tentu saja ini bukan sekedar diinformasikan pasalnya adalah 1, 2, 3 gitu, atau perbuatannya secara umum seperti ini. Tapi betul-betul diklarifikasi. Itulah yang belum ada kemarin. Kami juga paham belum ada karena baru pemeriksaan pertama. Baik, Mas Febri. Harapannya dalam rangkaian pemeriksaan lebih lanjut itu bisa semakin terang. Concern kami lebih ke sana sebenarnya, agar buktinya itu lebih terang dari cahaya. Itu prinsip hukum pidana kita dan itu berlaku untuk semua orang begitu. Ya, Mas Febri, mengapa kami menanyakan ini? Karena kan sudah dijawab oleh Don Rito bahwa ya seolah pasang badan gitu, bahwa barang bukti itu adalah miliknya. Dan rumah itu atas kuasa dari Don Rito, bukan Febri Adriansyah. Pertanyaan saya,
Don Rito dan Febri Adriansyah ini seberapa dekat hubungannya? Kalau soal keterangan Don itu saya tidak tahu. Sejujurnya saya tidak tahu karena saya juga baru mendapat kuasa kan kemarin ya. Pemeriksaannya baru pemeriksaan perdana saya dampingi kemarin. Jadi kalau hanya keterangan-keterangan di TV kan kami tidak bisa secara langsung melihat itu sebagai bukti. Apa benar itu disampaikan di penyidikan kan kita nggak pernah tahu. Sebagai advokat saya betul-betul harus hati-hati untuk memilah hal tersebut. Belum tentu apa yang disampaikan di luar, misalnya oleh seseorang, betul-betul itulah yang disampaikan di dalam proses penyidikan. Kami sering menemukan itu soalnya. Oke, saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, terkait dengan peran dari Don Rito dan bahkan ia seakan pasang badan bahwa barang bukti itu adalah miliknya, rumah itu adalah atas kuasa Don Rito. Menurut Anda bagaimana kaitan dan relasi antara Febri dan juga Don Rito ini? Ada dua hal catatan saya. Ini istilahnya teorinya itu bumi hangus. Jadi ada dua rumah daripada terbakar semua, maka yang di bumi hanguskan satu aja dengan harapan atau tujuan rumah satunya tidak hangus. Tapi karena ini terbakar malah menghangus semua. Itu teori keduanya adalah karena nanti yakin gitu diterapkan pasal-pasal penyertaan. Kalau dulu pasal 55 ayat 1 angka 1 gitu, kalau sekarang menjadi pasal 20 gitu. Terus serta membantu, terus denelming, aktor intelektual. Nah, nanti siapa gitu? Karena ini kan satu rangkaian. Bisa jadi nanti dalam persidangan akan, kalau jadi sidangan loh ya, ini kan belum tentu, bisa aja deponering gitu kan. Nah, akan dijadikan satu berkas gitu. Atau kalau toh dibedakan dua berkas tetap dengan penyertaan itu tadi. Nah, penyertaannya seperti apa? Justru kalau pemahaman saya, kalau itu kemudian diakui begitu atau milik yayasan begitu, tapi kan memang mulai dari kepolisian dan juga akhirnya di penyidik Kejaksaan Agung kan memang ini dua orang ini dianggap bersama-sama gitu loh. Ya meskipun dugaan lah, saya harus pada posisi itu. Tapi rangkaian apa yang dilakukan oleh penyidik itu malah justru mulai dari kepolisian itu adalah dirangkai secara bersama-sama. Jadi kalau salah satu mengaku, ya meskipun satunya nggak ngaku, hukum akan membawa keduanya ke dalam proses persidangan. Nanti di dalam persidangan lah yang kemudian alat bukti itu seperti apa gitu. Dan posisi itulah yang akan kita tunggu. Tapi sebelum ke jauh-jauh sebenarnya saya ingin tanya ke Febri. Sebenarnya Pak Febri tidak dikenakan rompi dan tidak dikenakan borgol itu tidak mau dikenakan atau tidak dipakaikan gitu. Mumpung Mas Febri ada di sini, biar clear ini, biar tidak ada isu yang macam-macam. Apakah memang penyidik tidak memakaikan rompi atau Pak Febri yang tidak mau dipakaikan rompi? Ya, boleh dijawab Mas Febri supaya tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik. Saya pikir kita harus pisahkan ya soal kewenangan nih Bang Bonyamin. Kewenangan dalam penanganan perkara kami nggak boleh tuh campur masuk ke sana, termasuk semua aturan-aturan prosedur itu domain dari instansi yang berwenang, dalam hal ini kejaksaan. Kami hormati itu semua. Tapi yang pasti kemarin peristiwanya begini, setelah proses pemeriksaan saya harus turun ke bawah untuk doorstop ke teman-teman media, karena banyak sekali teman-teman media yang sudah menunggu, dan saya juga baru tahu kan setelah bisa akses handphone, banyak sekali pertanyaan yang masuk pada saat itu. Jadi saya pikir itu perlu dijelaskan lebih lanjut. Sedangkan proses untuk membawa tersangka atau membawa tahanan itu domain dari institusi penegak hukum tentu saja. Itu yang pertama. Saya mau tanggapi apa yang disampaikan Bang Bonyamin tadi. Yang disampaikan Bang Bonyamin itu benar, bahwa sangkaan yang digunakan salah satu pasalnya adalah pasal 20. Ya, karena KUHP baru kan itu pasal 20. Dulu pasal 55 soal penyertaan. Sangkaannya benar ada itu. Namun tentu nanti harus dibuktikan. Contoh sederhana begini. Kalau orang dituduh atau disangka bersama-sama, orang pertama dan orang kedua, betul-betul harus dibuktikan ada kerjasama yang intens. Itu kata KUHP baru nih, kerjasama fisik secara nyata, dan di teorinya harus dibuktikan adanya, nama istilahnya itu double object, kesengajaan ganda. Jadi betul-betul ada kesengajaan ganda, ada mens rea ganda lah secara sederhana,
Dan itu menjadi kewajiban penyidik dan penuntut umum tentu saja untuk membuktikan lebih lanjut. Betul, tersangka punya hak untuk membuktikan, tetapi pondasi utama tetap saja pada penyidik dan penuntut umum. Saya kira kita sangat memahami soal ini. Karena itulah harapannya nih, harapan dari Pak FA yang disampaikan pada kemarin itu, tolong agar lebih jernih dalam melihat fakta-faktanya, agar betul-betul proses hukum yang berjalan di sini. Dan saya pikir itu logis-logis saja kalau seorang tersangka meminta dijelaskan tuduhannya apa, bukti-bukti untuk menuduh saya itu apa. Tapi oke lah, itu baru pemeriksaan pertama. Nanti semoga di pemeriksaan berikutnya tim penyidiknya ini dulu orang-orang yang saya ketahui dia punya prestasi bagus sebenarnya. Jadi bukan tim lama di Pitsus ya, setahu saya ya, tapi mereka itu para ex KPK, penuntut umum yang menangani kasus-kasus besar dan melakukan proses pemeriksaan kemarin. Jadi pemeriksaan yang dilakukan memang cukup mendalam yang kami lihat kemarin ya, yang saya dampingi secara langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, singkat saja Mas Febri, karena Febri Adriansyah itu merasa dikriminalisasi, apakah akan melakukan atau mengajukan pra-peradilan? Nah, sejujurnya saya belum ketemu lagi dengan Pak FA setelah proses pemeriksaan itu, karena di KPK proses penahanan selama sekitar 3 hari itu belum bisa dibesuk. Jadi kami mungkin baru ketemu setelah tiga hari setelah penahanan. Untuk saat ini yang kami lakukan adalah koordinasi dengan tim, mempelajari proses pemeriksaan kemarin, substansinya apa, formilnya bagaimana. Misalnya salah satu poin yang krusial adalah kami jam 7, pemeriksaan kan mulai jam 2. Jam 2 itu pemeriksaan sebagai saksi untuk sprindik TPPU Kejaksaan ya. Kemudian pada pukul 19 disampaikanlah penetapan tersangka. Jadi para penyidik sekaligus menyampaikan saat itu 2 dokumen. Dokumen penetapan tersangka dan juga dokumen penahanan sebelum proses pemeriksaan sebagai tersangka dilakukan. Nah, itu salah satu yang juga tentu kami kaji lebih jauh, apakah memang cukup fair prosesnya secara prosedural atau seperti apa begitu. Baik, masih dikaji dan didalami apakah melakukan pra-peradilan atau tidak ya. Ya, bagaimana Mas Boyamin? Singkat saja. Ya, prinsipnya kita memberikan apresiasi apapun ketika Kejaksaan Agung biasa menangani korupsi di luarannya, ini sekarang menangani di dalamnya, oknumnya lah gitu. Dan itu sudah menunjukkan cara-cara benar profesional. Penetapan tersangka, saksi dulu, terus ditahan. Ditahannya pun di KPK. Supaya apa? Orang tidak menuduh, wah kalau ditahan di Kejaksaan Agung akan mendapatkan bisa fasilitas mewah, handphone, kasur yang mulus, segala macam. Nah, dengan di KPK, maka semua hal yang dilakukan Kejaksaan Agung perlu kita apresiasi. Karena ini nggak gampang. Kalau mereka mau nakal atau tidak mau terlibat, ya udah biar di polisi aja. Gitu penyidikannya. Terus nanti kalau barang buktinya segala macam alatnya tidak cukup, dikembalikan petunjuk terus-terusan, istilahnya P19 mati gitu. Tapi dengan proses diterima dan menerbitkan sprindik baru itu sudah prestasi. Memang minusnya kok tidak diborgol itu aja, Vera. Masih. Ya, tidak diborgol dan tidak memakai rompi ya, Mas Boyamin. Baik, terima kasih Mas Boyamin dan juga Mas Febri Diansyah sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.